Dirasain Mas Des? Dirasain Mas Des. Ya. Saudara Soekarno, Hatta, dan Rajiman. Saya, Jenderal Tenoji, ingin menyampaikan pesan kepada kalian bahwasanya Jepang ingin memberikan kemerdekaan kepada kalian sesuai dengan permintaan Perdana Menteri Buniaki Koizumi. Dengan cara apa Jepang memberikan pernyataan kemerdekaan kepada Indonesia? Dengan cara memberikan proklamasi kemerdekaan, dan itu semua tergantung bagaimana cara PPKI bekerja beberapa hari kemudian. Benar, saya sangat setuju. Karena PPKI adalah badan yang bertanggung jawab untuk mewujud proklamasi kemerdekaan. Jadi dalam kata ini, akan tetapi apakah Indonesia dapat segera memproklamasikan kemerdekaannya secepat mungkin? Kami minta untuk kemerdekaannya paling lambat tanggal 24 Agustus 1945. Baik, akan saya pikirkan kembali permintaan Anda. Kami akan membicarakan hal tersebut dengan sidang PPKI. Oleh karena itu, kami pamit undur diri. Terima kasih. Baik, hati-hati di jalan. Ini rasa. Ini rasa. Apa ini cara yang terbaik, Jenderal? Saya khawatir bagaimana jika rencana kita tidak berhasil. Kita tidak ada cara lain. Sekarang kita akan fokus untuk bertahan dan tidak kalah melawan sekutu. Baiklah, kami setuju. That's right, all this has taken to 2015. I will not stop these hostilities before Japan surrenders to the Allies. Okay? Then Japan will surrender. If you give up, we will stop attacking your company. What? Absolutely impossible. We will not give up. You already have another choice. Okay, fine. We will surrender. But you have any promise not to take any more victims? Agreed. Arigatou gozaimasu. Ya, pendengar setia, kita kembali lagi dalam kabar Anda. Berita utama, Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Bung, apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Apa? Berita kekalahan Jepang, Bung. Benarkah? Memangnya apa yang sudah terjadi dengan Jepang? Dengar, para sekutu telah menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki. Dan mereka akan melakukan gencatan senjata pada kita. Kalau begitu, berarti kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar itu, Bung. Benar. Karena Jepang sudah tak memiliki wewenang di negeri ini, maka ini adalah kesempatan kita untuk merdeka. Merdeka! Teman-teman sekalian, apakah kalian sudah mendengar berita tentang soal kesalahan Jepang? Belum. Dari mana kau tahu informasi itu? Barusan saya dan sekali bertemu dengan Syahrir. Ia mendengar dari radio Jepang yang mengumumkan tentang kejadian sejarah itu. Berarti negara kita sedang dalam kondisi pelopor. Benar, demikian. Saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membahas masalah itu. Kita harus mengeluarkan kesempatan kali ini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu, kita harus membagi tugas. Dikala dan Khairul, kalian berdua harus menginformasikan hal ini kepada Bung Karno. Saya dan Bung Darwis akan memerintahkan anggota pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Aku dengar Jepang sedang mengalami kesulitan. Iya, aku jadi khawatir dengan nasib ayahku. Bukan kesulitan lagi, tapi kabarnya Jepang udah menyerah. Apa? Yang benar saja. Lalu, bagaimana
jadi takut kita akan mengalami kesulitan juga. Ternyata kalian memang orang-orang seperti itu ya. Kalian memang sudah gila. Padahal kita sudah bebas dari penjajah-penjajah itu. Tapi kalian malah mikirkan perusahaan kalian sendiri, perusahaan orang tua kalian sendiri, dan kepentingan kalian sendiri. Benar, harusnya kalian tuh senang karena kita sudah bebas dari penjajahan Jepang. Orang-orang kalian tidak akan pernah paham. Hati kalian terlalu kejam. Semoga kalian tidak menyesalinya. Ayo. Apakah kalian mendengar kabar tentang Jepang? Hah? Kabar apa? Kabar Jepang yang akan menyerah. Hah? Jepang menyerah? Jangan keras-keras. Aku hanya mendengarnya dari orang-orang. Aku belum tahu kepastiannya. Aku harap jika itu benar terjadi, pasti kita tak perlu tak tenang seperti ini. Aku juga sangat memikirkan kemungkinan ini. Ya, aku harap masa ini akan berakhir. Kita perlu berdoa saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, kita lagi ada, Bu? Oh, ada. Sebentar saya akan ya. Ya. Mas, ada yang mencari. Siapa tuh? Suruh masuk aja. Mas. Kita harus segera mempromosikan kemerdekaan ini, Bung. Ini batang leherku. Seretlah aku ke pojok itu sekarang. Dan potong leherku pada malam ini juga. Kamu tidak usah menunggu esok hari. Tapi pernikahan yang tepat. Jepang sudah kalah sekutu. Dan di negeri ini tidak ada kekuasaan. Mengapa harus menunggu? Rakyat sudah banyak menderita akibat penjajahan ini. Jepang ada masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang tidak menguasai negeri ini. Jika saudara sekalian tidak setuju dengan apa yang saya katakan, maka saudara sudah sanggup untuk menebak kepada sendiri. Mengapa saudara bertanya untuk kamu dan bertanya untuk memproklamasikannya? Kita menunggu dari Jepang untuk mendirikan bangsa ini. Kita bisa, Bu. Kita harus bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan ini sendiri. Mengapa harus menunggu janji itu? Jepang sendiri bahkan sudah kalah dalam perang dunia. Kekuatan seperti itu tidak akan mampu mengalahkan armada perang di Jepang. Coba kau perlihatkan padaku mana kekuatan yang berhitung itu. Apa tindakanmu jika terjadi pada wanita dan anak-anak bila terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba kau bayangkan bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. Tapi, semakin cepat kita mempromosikan kemerdekaan ini, maka semakin cepat juga penderitaan masyarakat akan hilang. Saat inilah saat yang kita tunggu, Bung. Baiklah, tapi berikan kami waktu lebih. Bagaimana ini para pemuda menuntut untuk memproklamasikan kemerdekaan? Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkannya dengan matang supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang berniat untuk menguasai negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi pada PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat kawan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih mudi dan pemikiran mereka masih pendek. Kita harus melihat ke depan dan mempersiapkannya semua dengan matang. Kalau tidak matang, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Kalau begitu, kita semua sepakat. Setelah kami berorientasi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa dalam hal memproklamasikan kemerdekaan. Hal mengenai proklamasi kemerdekaan masih akan dibahas dalam sidang PPKI mendatang. Ya, Bung. Bagaimana jika kita mengajukan Soekarno-Hatta agar tidak mendapatkan pengaruh dari Jepang? Ide bagus, tapi di mana wilayah yang cocok? Dengar, Dengklok. Bagaimana jika di sana? Apakah di sana jauh dari jangkauan Jepang? Sangat aman. Karena di sana juga dijaga oleh pasukan peta. Baiklah, besok dini hari kita jemput Soekarno-Hatta untuk kita bawa ke Rakyat Dengklok. Setuju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, apa saudara datang pagi ini?
Saya duduk dulu. Kami kesini bermaksud dan juga untuk menunjukkan tentang pengasuhan. Tempat pengasingan. Apa yang saudara maksudkan? Ya, kami akan membawa kalian untuk dijadikan akan dirikan dari ancaman Jepang dan rakyat. Baiklah, kami akan. Tapi sebaiknya Ibu Lati dan anak Anda ikut serta boleh untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Apakah saudara tahu di mana keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Saya tidak tahu, Bung. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang, dan aku akan menjamin keselamatan bagi mereka untuk kembali ke Jakarta. Dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian, saudari-saudarinya. Akankah Anda bersedia untuk bersumpah? Kau bisa percaya padaku, nak? Baiklah, kami akan menunjukkan di mana Rengas Dengklok. Mari, Bung, kami antar. Jelaskan, mengapa alasan kalian membawa kami di sini? Maafkan tantangan kami, Bu. Ini demi keselamatan Anda. Kami di sini hanya membahas tentang masalah-masalah kembali. Bukankah tim baru kami jelaskan bahwa masalah kemerdekaan pasti akan dibahas dalam sidang PPKI dengan benar adanya. Tapi kami tetap berpendapat, mengapa harus memerdekakan dari Jepang? Mengapa harus menunggu hasil PPKI? Kalau kita bisa dengan kekuatan sendiri, PPKI itu bentukan dari Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita belum siap dan masih membutuhkan bantuan dari Jepang. Tapi, bagaimana bila setelah Jepang tentang kemerdekaan kita ini jadi satu kota? Apa yang kalian Anda lakukan? Lalu, apakah janji itu akan selamanya akan ada? Kita harus memproklamasikan negara ini secepatnya demi rakyat yang telah menderita karena penjajahan. Mereka berhak bebas dan ini adalah saatnya. Tenang, saudara sekalian. Selesaikan dengan sekolah ini. Tidak perlu ada kekesalan. Baik, Bu. Kami pamit dulu. Baiklah, hati-hati. Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita juga belum mempertimbangkan semuanya dengan baik. Tapi saya percaya bahwa kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan benar adanya dan saya mendukung mereka. Kalau kita bisa, mungkinkah semua ini dilakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, pasti akan bertemu jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan Jepang dan sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan dari Jepang. Bagaimana kita akan membahas naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita harus membahasnya, Bu. Tapi, hari ini sudah malam. Jepang tidak akan mengizinin kita untuk melakukan kegiatan sekarang. Apalagi jika Jepang tahu bahwa kita hendak membahas tentang istana Pohana. Saya punya ide. Kita akan menyewa rumah perwira Jepang. Pasar Mana Maeda. Selamat malam, ada apa? Kami malam. Kami perlu tempat untuk membicarakan tentang masalah Indonesia dan dilaksanakan Pancasila. Maka itu, kalau sudah masalah, silakan bangun yang kalian butuhkan. Saya mau tidak ini. Terima kasih, Pak. Menurut saya, sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PKI. Memang kenapa? Siapa yang akan menandatangani? PKI itu bentukan dari Jepang. Kita sudah sepakat tadi untuk merencanakan reklamasi tanpa campur tangan dari Jepang. Kau benar, nak? Adakah dari kalian yang mempunyai pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh hakim yang hadir saat ini? Seperti Amerika yang menandatangani SD Prawakuna. Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena berkat ini jasa Indonesia, berarti
atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju. Dan saya punya isu jika kali ini ditandatangani oleh dua orang tadi, yakni Bung Karno dan Bung Hatta sebagai wakil presiden bangsa Indonesia. Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana hadirin? Saya setuju. Tolong kau ketik teks proklamasi ini, setiap teks ini baik-baik. Baik, Bu. Tolong sebarkan berita tentang proklamasi ini, juga atur tentang penyiarannya di radio. Usahakan semua rakyat Indonesia mengetahui. Kibarkan bendera ini sekarang juga. Ya, Bu. Saya akan menyuruh anak saya untuk mengirimkan. Satu langkah ke depan, jalan. 3 langkah ke depan, jalan. Bendera, siap? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45, atas nama bangsa Indonesia.